Pagi Ibu. Pagi Sus. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ingat Sus. Coba siapa? Sus Taruna Suakai. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah masih belum bisa mengontrol amarah Ibu? Saat ini saya merasa sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya Sus. Tapi kadang perasaan marah itu masih muncul tiba-tiba dan saya masih belum semuanya bisa mengontrolnya dengan baik Sus. Baik, apakah Ibu bersedia untuk belajar mengendalikan marah dan mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik? Iya Sus, saya bersedia. Baik, apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika Ibu marah? Sesungguhnya saya belum terlalu tahu Sus. Sejauh mana Ibu bisa menjelaskan perasaan Ibu saat marah? Kalau sudah marah, saya biasanya hanya bisa mengatakan bahwa saya kesal atau jengkel. Tapi saya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya saya rasakan secara jelas. Baik, bagaimana cara Ibu mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal? Biasanya saya cenderung diam dulu, Sus. Tapi kalau sudah tidak tahan, saya bisa bicara dengan nada tinggi atau membentak tanpa saya sadari. Baik, apakah Ibu mulai merasa kesal? Apakah Ibu bisa mengendalikannya? Kadang saya bisa mengendalikannya, Sus. Tapi sering juga tidak, terutama kalau situasinya membuat saya semakin emosi. Bagaimana kalau sekarang kita bincang mengenai latihan secara verbal? Iya, Sus. Boleh. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja Ibu? Di sini saja tidak apa-apa, Sus. Ya, untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Nah, latihan ini mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Iya, Sus, saya mengerti. Jadi maksudnya saya harus belajar menyampaikan perasaan marah saya dengan kata-kata yang baik ya, Sus. Iya, Ibu bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain jadi memahami apa alasan kita marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Iya, Sus, selama ini saya sering memendamnya atau langsung melakukannya dengan cara yang salah. Jadi mungkin dengan cara ini orang lain juga bisa mengerti perasaan saya karena harus terjadi pertengkaran. Ibu bisa mempersiapkan diri dengan bersikap tenang ya. Iya, Sus. Nah, sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah, dikeluarkan lewat nafas jalan dan sudah merasa lega. Kita perlu bicara dengan orang yang membuat marah. Jadi ada 3 cara ya Ibu. Yang pertama, meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa kata kasar. Contohnya, Ibu, saya memerlukan uang untuk membeli baju, apakah boleh? Lalu yang kedua, menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya, maaf saya tidak bisa karena ada kegiatan lain. Lalu yang terakhir, mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya, saya kesal karena perkataanmu itu. Begitu Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya, Sus, sudah mengerti. Baik, ya Ibu bisa praktikkan kembali ya untuk ketiganya. Iya, Sus. Jadi cara yang pertama itu meminta dengan sopan. Contohnya, Bu, saya memerlukan uang untuk membeli baju, apakah boleh? Terus cara yang kedua itu menolak dengan sopan. Contohnya, maaf, saya tidak bisa karena ada kegiatan lain. Terus cara yang terakhir itu mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya, saya kesal karena perkataanmu itu. Ya, bagus sekali ya Ibu. Terima kasih, Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan secara verbal? Saya merasa sedikit lebih lega dan lebih tenang, Sus. Baik, coba sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari tadi, Bu. Tadi saya belajar ada 3 cara. Yang pertama itu meminta dengan sopan, terus menolak dengan sopan, dan mengungkapkan perasaan kesal dengan kata-kata yang baik tanpa menggunakan emosi yang berlebihan. Ya, benar sekali ya Ibu. Mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu ya. Ya, Sus. Latihan bicara dengan baik ini mau dilakukan berapa kali dalam 1 minggu Ibu? Saya mencoba melakukannya setiap hari, Sus. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita latihan mengontrol amarah dengan cara spiritual ya Ibu. Ya, Sus. Mungkin dengan cara spiritual ini saya juga bisa lebih tenang dan mengendalikan emosi. Bagaimana kalau tiap 2 jam sekali kita bertemu? Ya, Sus, boleh.
Nanti kita akan bicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah ibu, yaitu dengan cara ibadah. Apakah ibu setuju? Ya, saya setuju. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja ibu? Ya, setuju. Baik, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya ibu. Sebelumnya terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi. Terima kasih juga, selamat pagi.